kita bikin program ongkir 5.000 nih. Ya. Nah, Kominfo mengatur hanya dapat diterapkan untuk kurun waktu tertentu. Jadi tidak boleh setiap hari selama sebulan gitu ya. Soal kebijakan Kementerian Komdigi soal pembatasan gratis ongkir e-commerce. Nah, ini sempat ramai juga nih, Bang. Rame memang nih, Bang. Dari ini, kalau ini saya ngikutin. Ya. Saya juga nulis soal bagaimana kompetisi dari jasa kurir gitu ya. Bagaimana mereka industri kurir ini saling membunuh saling gitu membunuh ya. satu sama lain karena pengen jadi pemain tunggal. Jadi karena kebijakan menjual jasanya di bawah harga pokok lah istilahnya. Dan ketika dia menjual harga pokok, saya harus berkompetisi dengan perusahaan lain yang harus menjaga marginnya. Enggak, pasar yang punya margin tadi akan kesedot ke saya karena saya jual di harga bawah pokok. Ya misalnya Asnil Shop dengan Gaipedia. Nah, Asnil Shop nawarin ongkos kirim 3.000. Ya. Gaipedia 10.000. 10.000. Lari ke saya, Bang. Ya pasti ke sana dong. Ya. Nah, ini yang kemudian akhirnya bisnis yang Bang Gaib jadi turun. Sementara Bang Gaib punya banyak pekerja, punya banyak gudang yang harus dibayar, punya banyak kendaraan yang harus dicicil, punya apa lagi tuh? Pinjaman perusahaan yang harus dicicil, aset yang mesti dijaga, kemudian apalagi menjaga pertumbuhan bisnis supaya masih bisa menyerap tenaga kerja. Nah, akhirnya habis gara-gara Asnil Shop ini. Yang jual cuman kasih ongkos kirim 1.000 gitu. Di bawah modal gitu. Nah, ini yang kegelisahan ini saya tangkap lama di industri logistik. Kita kenal ketika startup baru masuk dalam industri logistik atau dalam industri startup yang lain, itu mereka mendisrupt kan. Kita tahu Gojek masuk, nawarin tarif kemana aja 5.000 gitu ya. Membuat opang hilang. Taksi beberapa perusahaan taksi tutup gitu kan. Ya. Nah, itu yang terjadi fenomena. Dia kanibal ya. Teknologi itu memang membuat perubahan yang signifikan terhadap bisnis. Nah, sama dengan industri logistik ini. Ketika pemain baru menawarkan jasa startup, dia bakar uang gitu ya. Nah, bakar uang untuk mencari pasar dulu, untuk mendapatkan pelanggan sebanyak-banyaknya. Nah, udah ternina-bobokan, udah senang dengan aplikasi dan jasanya, perlahan mereka naikkan gitu ya. Lama-lama mereka naikin gitu. Nah, itu bagi yang bisa survive. Jika kemudian dia terus-terusan bakar uang, nggak terkendali, dia naikin, ternyata pasar kolaps juga. Nah, akhirnya sama-sama kolaps. Gaib Shop kolaps, Gaipedia kolaps, Asnil Shop juga kolaps. juga. Nah, itu menjadi hal lumrah ya, kayaknya ya di industri ini. Nah, kemudian saya coba menguliti informasi yang dari kebijakan dari Komdigi. Jadi ada dalam pasalnya. Komdigi mengeluarkan peraturan Menteri Komunikasi dan Digital nomor 8 tahun 2005 tentang layanan pos komersial. Nah, dalam aturan ini pasal 45 ayat 2 di situ disebutin potongan harga sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat diterapkan sepanjang tahun apabila besar tarif layanan pos komersial setelah potongan harga masih di atas atau sama dengan biaya pokok layanan. Maksudnya boleh kasih diskon tetapi di harga pokok layanan. Modal. Jadi jangan di bawah modal gitu. Karena dampaknya itu nanti perusahaannya rugi, kurirnya juga dibayar. Kurirnya ya. Karena saya pernah dampaknya ke kurir juga. Bang, sekali ngirim berapa? Ya paling 1.000. Masya Allah, 1.000. Murah sekali. Berpanas-panasan, bawa barang banyak. Terus saya bilang, Abang kalau sehari 1.000 bawa barang 30 gini cuma dapat 30.000, Bang. Nggak capek sih, Mas. Makanya kita berharap apa dia nih?
berharap kita kasih tips. Justru Bang, kadang tips saya lebih besar daripada ongkos itunya gitu. Jadi saya bilang, ini mah agak mengerikan kalau begini gitu. Nah itu yang diatur sama Komdigi. Nah itu yang diatur. Jadi maksudnya itu memang seperti Bang sampaikan tadi. Pertama, ada kurir yang hidup dari itu kan. Jika kemudian, karena ketika saya liputan dulu ya, ketika ada program-program seperti itu, semua kena dampak, mulai dari e-commerce-nya menurunin gitu ya. Kemudian perusahaan logistiknya nurunin juga. Perusahaan logistik juga nggak mau menanggung cost margin kepada share margin kepada kurirnya diturunin juga. Nah itu karena anak saya kalau ya pakai ini aja lagi free ongkir gitu. Jadi ketika free ongkir itu udah belanja pada hari itu. Ya. Gitu. Nah akhirnya dibikinlah. Nah setelahnya ada pasal lagi, potongan harga yang mengakibatkan besar tarif layanan pos komersial di bawah biaya pokok layanan. Misalkan modal layanannya 8.000. Ya udah, kita bikin program ongkir 5.000 nih. Ya. Nah, Kominfo mengatur hanya dapat diterapkan untuk kurun waktu tertentu. Jadi tidak boleh setiap hari selama sebulan gitu ya. Nah, kurun waktu tertentu yang diatur itu adalah 3 hari dalam 1 bulan. Jadi dalam 1 bulan boleh mengadakan promo ongkir cuman 1.000 misalkan, 2.000, tapi 3 hari aja. Oke. Tidak dalam jangan terus-terusan. Karena akan merusak kompetisi pasar, karena dia akan menjual lebih, karena akan menarik pasar kan. Kedua berisiko juga kepada kurirnya tadi. Begitu sih kalau saya melihat aturan ini Bang, bukan kemudian setiap hari dilarang. Memberikan gratis ongkir atau ongkirnya cuma 1.000 atau 500 gitu ya. Ya kalau setiap hari dampaknya cukup besar tuh. Besar. Ini cuma 3 hari. Ya. Gitu. Termasuk persaingan usaha juga jadi tidak sehat. Ya. Karena ada perusahaan freight forwarding yang juga tidak memberikan tiap hari juga, bisa bangkrut mereka. Ya, karena kan mereka tuh harus sewa gedung, sewa tempat, bayar segala macam, bayar pajak segala macam. Kalau tiap hari begitu ya, karena demi bakar uang dan mendapat investasi yang cukup besar dari pihak ketiga, akhirnya dia bisa semena-mena. Ya kan, ketika pasarku banyak nih, kan aku tinggal catat. Perusahaan Asnil Shop mencatatkan pengiriman 3 juta paket per hari. Bulan Agustus, bulan September jadi 6 juta. Iya, dengan data pengirimnya jelas tuh semuanya. Nah, Bang Gaib mau investasi nggak perusahaan nih? Iya. Kucur dana. Bang, saya punya 1 T nih. Boleh, ayo. Masuk. Makin kencang ongkirnya. Geber lagi gitu ya. Nah, itu memang harus diatur sih sebenarnya. Karena akan berdampak pada perusahaan-perusahaan yang justru berada di tanah air dan sudah eksis lama dan membangun infrastruktur, menambah tenaga kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Gitu. Jadi memang kayak model-model gini dia kayak bisnis yang semu ya. Cuman rame sesaat, setelah itu akhirnya kan badai bertumbang kan sekarang, Bang. Jadi kalau saya sih nangkap si penjelasan kenapa kemudian bisnis ini, secara pribadi, saya setuju ini akan melindungi persaingan usaha ya. Kemudian juga setidaknya akan melindungi sedikit ya untuk para kurir supaya tidak terlampau ditekan karena nggak ada pekerjaan lagi. Misalkan ya udah lo terima aja nasib sebagai kurir, padahal kurir itu luar biasa loh, dia udah memberikan segalanya buat. Nah, apalagi ketika ada gratis ongkir itu, pengiriman langsung membludak 2 kali lipat gitu. Iya. Ya pasti itu. Mereka kelelahan kadang-kadang saya lihat. Wow. Nggak tega saya. Dia sampai gemeteran ngangkat barang saking banyaknya. Jadi kalau Bapak Ibu suka lihat motor yang depan, samping, sampai di depan stang dia sampai di belakang tuh udah penuh banget. Saya bilang, Bang, itu nggak bisa satu-satu. Ya kalau satu-satu kita rugi. Karena dia dihitung berdasarkan jumlah barang yang dibawa saat itu. Karena kalau dia balik lagi akan jauh, Bang. Akan jauh banget jaraknya. Makanya setiap kos pengiriman itu boleh di aturan ini kan, kalau sehari-hari boleh kasih diskon, tetapi tidak boleh di bawah tarif pokok layanannya. Karena yang beredar kan Komdigi melarang
Nah, itu free ongkir ya nggak gitu. setiap hari gitu. Nggak begitu ya berarti ya? Nggak. Oke. Ini karena Bang Asnil juga karena dia jurnalis ekonomi, jadi melakukan peliputan langsung dan tahu sebenarnya situasi yang terjadi sekarang. Oke Bang. Oke Bang Rip. Kebijakan Komdigi soal pembatasan gratis ongkir e-commerce ada ditujukan untuk melindungi persaingan usaha dan juga untuk perusahaan dan para ekosistemnya dan juga para kurir yang membawa barang-barang yang kita pesan, gitu ya. Kurir dan investor juga. Dan investor juga, termasuk perusahaan yang udah existing yang ada di sini. Oke ya, kita beri apa nih? Kecrekan dulu. Nah, cukup jelas ya. Jadi bukan dilakukan dengan melarang yang terus-terusan, tapi hanya boleh 3 kali ya. 3 kali dalam satu bulan. Itu tujuannya untuk membuat perusahaan itu menjadi survive, hidup, dan juga membangun ekosistem yang baik di tanah air.